Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Aprilianto dari kelas Teknik Elektronika 2C Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang hirap. Mari kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Ya, di sini ada pengertian dari hirap. Yang pertama, hirap itu terdiri dari 3 kata, yaitu HI yang artinya adalah hazard identification atau identifikasi bahaya. Kemudian RA artinya risk assessment atau pengkajian risiko, dan juga RC risk control, pengendalian risiko. Kemudian ada pengertian dari masing-masing komponen. Yang pertama ada hazard. Hazard adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan, atau ketidakmampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. Kemudian risk assessment adalah suatu penilaian suatu risiko dengan cara membandingkan terhadap tingkat risiko yang telah ditetapkan. Kemudian ada risk control, yaitu sebuah tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan menganalisis risiko tersebut. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari bahaya atau hazard. Yang pertama berupa fisik, berupa suara, getaran, radiasi, suhu, tekanan, listrik, dan lain-lain. Kemudian ada kimia, bisa berupa ledakan, bahan bakar yang mudah terbakar, gas, karat, dan juga racun. Kemudian bentuknya biologi, bisa berupa virus, obat-obatan, serangga, racun tanaman, atau hewan. Kemudian ergonomi, bisa berupa gerakan terus-menerus, duduk terlalu lama, desain peralatan yang salah, kurang cahaya atau ventilasi, dan juga kelembaban yang tidak terkontrol. Nah, di sini ada kriteria dari hirap. Cara membacanya adalah kolom ini dikali dengan ini. 1 dikali 1, maka hasilnya adalah 1, sangat kecil dan tidak berbahaya. Maka terkategori level 1 dengan keterangan trivial risk. Begitu juga dengan selanjutnya 1 sama 2, hasilnya adalah level 2, sangat kecil dan berbahaya, maksudnya adalah trivial risk. 1 sama 3, hasilnya 3, sangat kecil dan juga sangat berbahaya, maksudnya kategori tolerable risk. Dan juga 1 dan 4, hasilnya adalah level 4 dengan kategori medium risk. Begitu juga dengan yang lain, seperti 3 dengan 1, hasilnya 3, sangat mungkin dan juga tidak berbahaya, maka tergolong dalam tolerable risk. Dan juga 3 dengan 4, hasilnya level 12 dengan keterangan intolerable risk atau bahaya resiko yang tidak dapat ditoleransi. Kemudian 16, sangat besar kemungkinannya dan juga sangat berbahaya sekali. Itu juga termasuk dalam intolerable risk. Nah, ini adalah contoh dari kriteria hirap dan cara membacanya. Kemudian ada hierarki pengendalian risiko. Yang pertama, mengendalikan risiko agar tidak terjadi. Caranya, yang satu, merubah desain atau metode kerja. Yang kedua, engineering control, pemasangan pagar pengaman, tutup pelindung, ventilasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada administratif dan prosedural control, misalnya tanda dilarang merokok dan juga tanda dilarang masuk. Kemudian nomor 4 ada safety equipment seperti penambahan limit switch dan juga alarm atau sensor-sensor lainnya. Kemudian hierarki pengendalian risiko selanjutnya ada bila risiko mempunyai kemungkinan terjadi,
maka gunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian APD itu tidak menjamin keselamatan dan keamanan pemakai, tetapi hanya sebagai pereduksi risiko sehingga perlu pengontrolan pekerja terhadap SOP. Nah, di sini ada contoh dari HIRAP. Yang pertama, di sini ada nomor, kemudian aktivitas atau pekerjaan. Di sini contohnya pemasangan plafon di lokasi center block. Kemudian identifikasi bahayanya seperti terjatuh dari ketinggian tertentu saat pemasangan. Kemudian deskripsi konsekuensi dapat berupa luka berat bahkan sampai meninggal. Nah, di sini ada faktor risiko. Level kemungkinan adalah 3. 3 artinya sangat mungkin, dan juga dampaknya adalah 4. Sangat berbahaya sekali. Dan juga risikonya adalah 12, atau yang seperti tadi adalah intolerable risk. Nah, di sini dari berdasarkan identifikasi bahaya dan juga dampaknya, maka dilakukan sebuah kontrol untuk pengendalian risiko tersebut. Yang pertama seperti memasang pagar pengaman, kemudian memasang rambu-rambu ketiga seperti hati-hati bekerja di ketinggian, jangan bergurau sambil bekerja. Kemudian pemasangan sabuk pengaman, sarung tangan, instruksi kerja, izin kerja, dan juga perlengkapan P3K. Nah, setelah dilakukan kontrol yang sudah ada atau sudah dilakukan pengendalian dari risiko tersebut, maka akan menghasilkan output faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan maka berubah levelnya dari 3 menjadi 1, yang artinya adalah sangat kecil. Kemudian ada dampak di sini dari 4 berubah menjadi 2, yang semula sangat berbahaya sekali berubah menjadi hanya berbahaya. Kemudian ada risikonya yang awalnya level 12 dengan kategori intoleran, kemudian di sini berubah menjadi 2, yang artinya trivial risk. Ya, ini adalah contoh dari HIRAP, bentuknya seperti ini, dan masih banyak format tulisan yang lain, dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi suatu HIRAP itu terdiri dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, kemudian ada identifikasi bahaya, dan juga ada dampaknya, kemudian ada faktor risiko, kemudian pengendaliannya, dan juga hasil dari pengendalian tersebut. Nah, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.